Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yang mana pembahasan kita hari ini adalah kebugaran jasmani. Oke, siapa yang tahu pengertian atau definisi dari kebugaran jasmani? Oke, baik. Saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri. Kebugaran jasmani itu adalah seperti ini. Pengertian kebugaran jasmani dikutip dari Profesor Sutarman adalah suatu aspek, yaitu aspek fisik dan kebugaran yang menyeluruh atau total fitness, yang memberi kesanggupan kepada seseorang untuk menjalankan hidup yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap pembebanan fisik atau physical stress yang layak. Selanjutnya, Profesor Soejatmo Soemawardoyo menyatakan bahwa kesegaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi atau alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap lingkungan, ketinggian, kelembapan, suhu, dan sebagainya, atau kerja fisik dengan yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Maka ditarik dari kesimpulan dua pendapat ahli di atas, kebugaran jasmani secara umum pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Oke, itulah tadi penjelasan dari kebugaran jasmani. Selanjutnya, dari kebugaran jasmani seseorang itu ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Apa aja itu? Mari kita lihat dan saksikan. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah 1. Makanan bergizi. Asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Dengan gizi seimbang, 50% karbohidrat, 12% protein, dan 38% lemak, maka akan ada harapan bahwa tubuh terpenuhi dalam faktor gizi. Selain gizi seimbang, makanan sangat ditentukan oleh kualitas bahan. Maksudnya, sebaiknya makanan yang dikonsumsi sedikit mungkin mengandung polutan. Pengolahan bahan makanan juga berpengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi. Bagi yang ingin mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jasmani, dianjurkan memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai standar para ahli gizi. Yang kedua, olahraga teratur. Ada banyak cara melakukan aktivitas fisik atau olahraga sesuai kebiasaan masing-masing. Lakukan yang paling disukai sehingga melakukannya secara berkala. Tak akan terasa sebagai beban. Manfaat dari melakukan aktivitas fisik sangat melimpah, mulai dari meningkatkan keseimbangan, memaksimalkan aktivitas otak, dan juga mood akan membaik. Setidaknya, lakukan aktivitas fisik ataupun olahraga yang rutin 4-6 kali setiap pekan. Durasinya
bisa disesuaikan dengan kebiasaan, mulai perlahan, dan jika sudah terbiasa, durasinya bisa ditambah. Yang ketiga, istirahat yang cukup atau kualitas tidur seseorang. Kualitas tidur seseorang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmaninya. Tidur teratur membantu memastikan jam kerja organ tubuh berfungsi maksimal. Selain itu, durasi tidur 8 jam di malam hari dapat mengendalikan kadar hormon, kesehatan mental, memulihkan tenaga, dan banyak lagi. Selain itu, penting untuk tahu rutinitas sebelum tidur yang sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Bisa dengan melakukan meditasi, minum susu, mencuci muka, dan banyak lagi. Maksimalkan pula kualitas tidur dengan mengurangi efek cahaya baik dari lampu maupun peralatan elektronik seperti HP, tab, dan laptop. Yang keempat atau yang terakhir adalah kebiasaan hidup sehat. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan hidup sehat biasanya itu kita harus meninggalkan kebiasaan buruk. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dan tak kalah penting adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Sebaiknya kurangi atau eliminasi kebiasaan buruk seperti merokok, begadang tanpa alasan, atau terlalu banyak minum alkohol. Meninggalkan kebiasaan buruk juga merupakan bentuk syukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kebiasaan hidup sehat juga menjaga kebugaran tubuh hanya dilakukan untuk kesehatan fisik saja, tapi juga mental. Selain melakukan 6 faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh di atas, pastikan pula menjaga kebersihan lingkungan sehingga memberi dampak positif. Dan yang terakhir, yang nomor 4, faktor kebiasaan hidup sehat. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani dan tak kalah penting adalah faktor kebiasaan hidup sehat. Kebiasaan yang harus kita lakukan adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Sebaiknya kurangi atau eliminasi kebiasaan buruk seperti merokok, begadang tanpa alasan, atau terlalu banyak minum alkohol. Meninggalkan kebiasaan buruk juga merupakan bentuk syukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Menjaga kebugaran jasmani tubuh tak hanya dilakukan untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga mental. Selain melakukan 4 faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh di atas, pastikan pula menjaga kebersihan lingkungan sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Itulah tadi keempat faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Ya, salah satunya itu tidur. Istirahat yang cukup adalah kunci utama sebagai menjaga kebugaran jasmani seseorang. Berikutnya, dari faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang, lalu ada yang namanya itu komponen kebugaran jasmani. Yang mana komponen kebugaran jasmani itu ada 9 poin. Masing-masing poin itu memiliki
penjelasan ataupun manfaat yang sangat berarti bagi tubuh kita. Apa aja yang penjelasan yang ada di 9 komponen tersebut? Mari kita lihat. Berikut ke-9 komponen kebugaran jasmani. Di antaranya adalah 1. Kekuatan, 2. Daya otot, 3. Daya lentur, 4. Kelincahan, 5. Keseimbangan, 6. Kecepatan, 7. Koordinasi, 8. Ketepatan, 9. Reaksi. Satu, kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempengaruhi atau mempergunakan otot. 1. Kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Contohnya push up, sit up, squat jump, daya tahan endurance seperti lari, dan sebagainya. Yang kedua, daya otot atau muscular power. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimum dalam waktu yang sesingkat mungkin. Contohnya, vertical jump, front jump, set jump, dan speed. Ketiga, daya lentur. Daya lentur merujuk pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengendalikan kelenturan tubuh, seperti senam, yoga, dan renang. Yang keempat, kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Contohnya, lari zigzag dan naik turun tangga. Berikutnya, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contohnya, 1. Sikap lilin, 2. Berdiri di atas balok, 3. Berdiri dengan satu tangan. Lalu yang keenam, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu secepat mungkin. Semakin cepat gerakan tubuh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menunjukkan semakin baik kecepatannya. Yang ketujuh, koordinasi adalah perpaduan berirama dari sistem saraf dan gerak dalam sebuah pelaksanaan tugas.
secara harmonis dari beberapa anggota tubuh. Kemampuan untuk memadukan pelaksanaan tugas gerak yang terpisah-pisah yang didukung oleh beberapa sumber penginderaan sehingga menjadi gerak yang efisien. Selanjutnya yang ke-8, ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap sesuatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan kekuatan atau keakuratan. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan antara lain memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Dan yang ke-9, yang terakhir, reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Oke, itulah tadi penjelasan dari ke-9 komponen kebugaran jasmani yang sangat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang apabila seseorang itu melakukan gerakan atau aktivitas ke-9 komponen tersebut. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.